Assalamualaikum, selamat datang. Yuk kita duduk santai sejenak, ambil napas panjang, dan buka pikiran kita. Hari ini, kita bakal menyelami sebuah bahasan yang luar biasa indah. Kita akan menggali kebijaksanaan agung dari sumber ilmu yang sudah diwariskan lebih dari 1400 tahun lamanya. Kita akan membedah esensi dari dua kata yang mungkin hampir setiap hari kita sebut, tapi punya kedalaman makna yang sering terlewatkan. Islam dan iman. Nah, sebelum kita mulai, pernah kepikiran nggak sih, apa bedanya membangun sebuah rumah yang kokoh secara fisik dengan menjadikannya sebuah tempat tinggal yang benar-benar hidup dan hangat? Coba bayangkan, sebuah rumah mungkin punya dinding beton yang tebal dan atap baja yang kuat menahan badai. Keren kan? Tapi kalau di dalamnya kosong melompong, nggak ada kehidupan, nggak ada cinta atau kehangatan, rumah itu ya cuma sekedar bangunan yang dingin, betul? Konsep sederhana inilah yang bakal jadi panduan kita hari ini untuk benar-benar memahami gimana struktur luar dari agama kita itu harus bekerja sama dengan kehidupan spiritual di dalam batin kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sabda tentang pilar-pilar Islam. Dengarkanlah baik-baik pesan dari masa lalu ini yang dijaga dengan ketelitian luar biasa dari generasi ke generasi. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam berdiri di atas 5 pilar. Pertama, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Kedua, pelaksanaan sholat. Ketiga, pembayaran zakat. Keempat, pelaksanaan ibadah haji. Dan kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah sebuah cetak biru yang sangat jelas langsung dari lisan Nabi kita yang mulia. Dari riwayat tadi, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu 5 fondasi utama agama. Jadi, hadis yang baru saja kita dengar itu bukan cuma sekedar to-do list atau daftar tugas loh. Ini adalah sebuah rancangan arsitektur spiritual kita. Syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa. Ini semua adalah tindakan-tindakan nyata, bisa dilihat dan terukur. Ini adalah fondasi struktural yang nggak boleh goyah. Coba bayangkan, kelima hal ini sebagai dinding-dinding tebar pelindung dari rumah Islam yang kita bahas di awal tadi. Kalau satu pilar aja retak atau runtuh, wah bahaya. Seluruh bangunannya bisa terancam ambruk. Amal-amal lahiriah inilah yang menjaga batas-batas kita, memberikan bentuk fisik yang nyata pada ketaatan kita kepada Sang Mencipta. Sekarang kita melangkah ke bagian ketiga, sabda tentang cabang-cabang iman. Kalau tadi kita ngomongin fondasi luarnya, sekarang mari kita masuk ke dalam rumah itu. Kita beralih ke riwayat agung lainnya. Kali ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Jufi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, di antaranya malu adalah cabang dari keimanan. Coba resapi sebentar kata-kata ini. Kalau Islam itu diibaratkan bangunan yang terstruktur rapi, maka iman membawa kita pada sesuatu yang bernapas dan terus tumbuh. Perhatikan deh angka yang disebutkan Nabi tadi. Lebih dari 60 cabang. Banyak banget kan? Kata bid'un wasittunun ini menunjukkan keberagaman yang sangat luas. Jadi, iman itu nggak cuma satu balok batu yang kaku. Sama sekali nggak. Sebaliknya, bayangkan iman itu seperti sebuah pohon raksasa yang organik, rimbun, dan penuh kehidupan. Pohon ini tumbuh dengan sangat aman di dalam pelukan dinding rumah Islam tadi. Dia punya akar yang menghujam, batang yang kuat, puluhan dahan, ranting, sampai ke dedaunan dan buah yang lebat. Ada lebih dari 60 cabang amal, sifat dan akhlak yang jadi bukti nyata kalau iman itu benar-benar hidup di dalam dada seseorang. Dan ini membawa kita ke bagian keempat, menyoroti satu sifat khusus, rasa malu sebagai cabang iman. Coba pikirin, dari 60 lebih kemungkinan cabang yang ada di pohon iman tadi, Rasulullah secara spesifik menyoroti satu kebajikan aja untuk kita garis bawahi, yaitu al-haya atau rasa malu. Kenapa? Nah, poin krusialnya di sini. Rasa malu yang dimaksud itu bukan berarti minder, penakut, atau nggak pede kalau lagi membela kebenaran. Bukan itu maksudnya. Al-haya ini adalah sebuah kepekaan batin yang sangat mulia. Ibaratnya, ini adalah daun paling rimbun di pohon iman yang fungsinya melindungi kita dari perbuatan buruk. Kalau seseorang punya haya di hatinya, dia bakal merasa sungkan, merasa malu banget sama Allah untuk melanggar aturannya, bahkan saat nggak ada satupun manusia yang lihat. Ini murni perisai batin yang menjaga kehormatan jiwa kita dari dalam. Luar biasa ya? Tibalah kita di bagian kelima, kesatuan antara amal dan keyakinan. Jadi, setelah kita menelaah kedua hadis dari Sahih Bukhari ini, saat kita gabungkan keduanya,
boom, kita langsung bisa melihat gambaran utuh tentang gimana sih seharusnya jadi seorang mukmin sejati itu. Di satu sisi, kita butuh 5 pilar lahiriah sebagai fondasi fisik yang nggak tergoyahkan. Di sisi lain, kita butuh 60 lebih cabang batiniah sebagai pohon kehidupan yang terus mekar. Anda nggak bisa cuma punya fondasi rumah yang super kokoh, tapi di dalamnya kosong melompong, itu mati namanya. Tapi sebaliknya, sebuah pohon yang indah juga butuh dinding pelindung yang kuat, supaya nggak gampang tumbang dihantam badai dari luar. Dinding yang kokoh dan pohon yang hidup, keduanya mutlak berdampingan. Amal fisik dan kelembutan hati harus selalu berjalan beriringan untuk menyempurnakan rumah jiwa kita. Sebagai penutup obrolan kita hari ini, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Coba lihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Tanyakan ke hati Anda. Dari 5 pilar fondasi Islam tadi, kira-kira dinding mana yang mulai retak dan butuh segera diperkuat hari ini? Apakah mungkin sholat kita yang belakangan mulai bolong-bolong? Dan dari 60 lebih cabang pohon iman tadi, daun mana yang mulai layu dan butuh disirami? Atau jangan-jangan rasa malu kita yang mulai pelan-pelan terkikis oleh zaman? Yuk, kita aplikasikan kebijaksanaan berumur 1400 tahun ini untuk kembali menata rumah keabadian kita. Terima kasih banyak sudah ikut menyelami ilmu yang indah ini bersama saya. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.